Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan hari ini saya akan mewawancarai pengusaha senior Bali Bapak Parmudiana Kun berkaitan dengan ya masih situasi pandemi gitu ya, dan kita belum tahu ini kapan akan berakhir dan pariwisata Bali jelas sudah sangat terpuruk, apalagi ada pemberlakuan apa yang disebut dengan PPKM level 4. Nah ini kemudian ada ide bagaimana kita bisa back to basic Bali ini, walaupun ini wacana lama sebenarnya, bagaimana kita kembali ke pertanian, peternakan, kehutanan dan sebagainya. Nah bagaimana mengimplementasikannya itu yang jadi persoalan, mungkin harus kita gali lagi dan kita akan meminta statement, mungkin opini dari Pak Parmudiana Kun. Kita sama dulu Pak Parmudiana. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, selamat pagi, apa kabar? Sehat ya. Ya, salam sehat. Pak Parmudiana Kun ini pasti selalu sehat ya, selalu semangat. Pak Kun, kemarin Pak Kun juga menulis opini di Bali Post ya. Kita ingin mengulas kembali tentang back to basic. Apa yang Pak Kun maksud dengan back to basic nih bagi Bali Pak? Jadi memang ini begini. Jadi back to basic itu kan kita ini kan sudah terlalu maju Pak. Awal-awal kan Bali ini kan ngomongnya selalu pembangunan Bali yang terbesar terluas adalah pertanian dalam arti luas. Tapi kenyataan di lapangan itu PAD-nya yang paling banyak adalah dari sektor pariwisata. Itu sektor jasa sebetulnya kan. Biasanya kalau teori ekonomi itu dari pertanian itu ke manufaktur dulu, ke industri manufacturing. Itu maju dulu baru ke pariwisata atau ke jasa lah istilahnya kita. Tapi tidak apa-apa karena Bali memang hebat sekali, unik ini dan itu. Kebetulan Bali ini kan tidak ada nomor 2-nya di dunia. Orang nyontek tentang Bali boleh, yang bikin mirip Bali boleh, bikin new Bali boleh, tapi Bali is Bali karena unik. Jadi kita pariwisata budaya, ya budaya agama Hindu kan begitu. Jadi ini udah sukses the last 40 years begini kan. Nah, itu kan dimulai tahun 70-an lah, tahun 60 berapa gitu. Sekarang tahun 2001. Kebetulan kena pandemi. Kena bom masih oke, kena Gunung Agung nggak masalah. Yang pandemi ini seluruh dunia. Banyak sektor jasa udah pada bangkrut, penerbangan, ya hotel-hotel, ya sama itu grup-grupnya. Hotel itu kan ada pasar oleh-oleh, ada mall, ada dedek-mengek itu semua pada bangkrut gitu. Nah, sekarang bagaimana back to basic? Basic itu kalau di Bali ya pertanian, peternakan, berkebun, ya, perikanan, bagaimana nangkap ikan. Ini penting. Terus kembali ke ekspor, ekspor kerajinan tangan, ekspor garmen, ya ekspor perkebunan juga. Masalah ekspor rumput laut, kopi, vanili, salak, manggis, bisa. Termasuk yang lain-lain Pak, buah-buahan, sayur-sayur pun bisa sebetulnya, kan begitu kira-kira. Jadi back to basic itu kembali ke pertanian, seperti kembali, Bali sebelum berkembangnya pariwisata, begitu ya. Nah persoalannya kemudian apakah ini kita masih mungkin untuk ke sana, dan kalaupun mungkin apa yang mesti kita lakukan Pak? Ya mungkin iya, ini kan sekedar pertama itu membuka lapangan kerja. Ini pro-growth-nya itu dari situ, pro-job membuka lapangan kerja dulu. Memang apakah seorang profesional sebagai hotelier, sebagai mantan GM siap membuka usaha itu, kita belum tahu Pak, karena sudah terlanjur enak. Apakah dulu restoran manager, apakah dulu store manager, sekarang suruh beternak, suruh berkebun, suruh nangkap ikan, suruh ngelola perusahaan pengrajinan, akan begitu. Jadi ini kan at least itu mengimbangi dikit. Memang lari cepat nggak mungkin. Sudah ada teman-teman bilang, Pak, nggak mungkin back to basic itu bisa maju lagi. Betul, tapi ya tidak apa-apa kita coba, at least mengimbangi. Bahwa ekonomi Bali itu tidak tergantung di sektor itu. Sektor pariwisata adalah bonus kalau bisa begitu. Kalau menurut saya. Jadikan pariwisata sebagai bonus sebenarnya. Itu yang ideal sebenarnya kalau kita mau Pak ya. Karena bonus. Kalau Bali ini sudah meninggalkan pertanian sejak lama. Terbukti dari banyaknya alih fungsi lahan, kita menyempitkan. Nah, pertanyaan kemudian adalah yang penting adalah apa yang mesti dilakukan, katakanlah begitu, oleh pemerintah dalam hal ini supaya katakanlah ini bisa terrealisasi, tidak hanya wacana Pak. Mungkin pemerintah harus melakukan apa kalau menurut Pak Kun? Agar sekarang kita betul-betul bisa yang paling cepat itu ini BLK. Sekarang kan awal itu kan hanya spa, orang mau kapal pesiar, perhotelan. Bagaimana BLK Balai Latihan Kerja yang ada di seluruh Kabupaten Bali itu
Melatih tadi, bagaimana jadi petani yang bagus, bagaimana jadi pekebun yang bagus, bagaimana jadi peternak yang bagus, bagaimana jadi pengrajin yang bagus, bagaimana mengajari, bagaimana membuat dek Bali, bagaimana mengajari jadi tukang jahit yang bagus, tukang patron yang bagus, tukang pasang mute yang bagus. Kan ini banyak ya, handicraft itu juga lagi turun. Ya, betul. Ya, mohon maaf saja, handicraft yang ada di Gianyar, gudangnya itu kan di sana ya. Terus perusahaan keramik juga sama kan. Keramik yang modern misalnya itu. Kita kan Bali ini ahlinya. Nah, sebetulnya itu perlu dikembangin lagi. Memang perlu dipromosikan. Kan begitu Pak kira-kira. Jadi kalau 40 tahun lalu itu antara pariwisata dan yang lain agak mirip Pak. Pariwisatanya mungkin tahun-tahun 80 itu masih 20%. Betul. Kita depending on PAD pariwisata. Sekarang kan hampir 60% ke atas. 60% ke atas. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jogja, itu masih agak imbang. Nah, makanya kita ini back to basic maksud saya, at least kawan-kawan yang non-job itu bisa bekerja. Ya ini kan jadi entrepreneur baru kan. Ya UKM memang kalau awal kan dari UKM. Karena pertanian kan UKM boleh. Mau dibikin warung-warung UKM boleh. Sekarang kan kebanyakan tuh toko-toko dadaan. Toko di mobil ini ya, mereka kena PHK, kena unpaid leave, ya enggak apa-apa, at least menyambung hidup, kan begitu Pak. Apalagi kita belum yakin kapan Bali itu border mau dibuka, ya kan? Harapan kita Bali ini kan memang turis dari luar negeri, apalagi Kuta, Kuta tuh kampungnya kedua buat orang Australia. Nah, Australia ini kapan mau dibuka di sana kan? Logikanya kan begitu. Nah ini penting. Eropa juga sama. Turis Cina kemarin udah mendominasi nomor 1. Malaysia udah termasuk lumayan. Sebelum pandemi itu dari Malaysia bolak-balik Bali itu 126 kali penerbangan Pak. Ya AirAsia, Garuda, Malaysian Air, Malindo, itu bawa turis. Nah sekarang zero ya betul. Nggak ada. Gitu kan? Nah, kita tidak tahu ini akan terjadi sampai kapan. Nah makanya sekarang ini mulailah sekarang pelan-pelan. Itu tadi PLK dihidupin, ngurus tukang jarit, tukang potong, pengrajin yang bagus, pengrajin patung yang bagus, bagaimana beternak ayam yang bagus, bagaimana berternak bebek yang bagus. Itu kan modalnya nggak banyak-banyak Pak. Katakan satu petani punya 100 bebek, 100 bebek itu modalnya cuma 10 juta. Kalau 50 bebek 5 juta cukup. Satu bebek yang masih muda kutuk tuh satu biji kalau nggak salah 80.000 kan. Tapi bagaimana dengan pasarnya Pak? Apakah nanti kan pasar kan ada masih Pak. Yang bisa diekspor juga gitu misalnya? Yang pasar yang besar turun Pak memang. Kalau yang dulu peternakannya udah ribuan ayam, ribuan bebek, kuintalan itu ikan, yang mujair, yang yang ikan nila yang dari Jawa itu memang berkurang permintaan. Pertanian juga sama sebetulnya. Kalau yang petani sudah besar, yang dulu permintaan 100, sekarang itu tinggal 20 atau 15. Karena hotel-hotel dan big restoran itu tutup. Tapi yang kecil-kecil kan masih bisa ke pasar masyarakat, masih bisa. Itu memang ini nggak gampang Pak. Jadi petani mendadak juga nggak gampang, karena lahan terbatas. Justru kita kalau perlu bikin industri pakan ternak. Ini belum punya kita Pak. Pakan ternak belum punya. Pakan ternak itu untuk udang, untuk ikan, untuk babi. Itu perlu Pak, untuk ayam, untuk bebek itu perlu pakan ternak Pak. Itu masih dikuasai oleh konglomerat. Padahal industri pakan ternak itu nggak terlalu mewah banget, nggak terlalu modal besar. Kalau kita berani bagus. Nah sekarang kalau mau bergerak cepat, nangkap ikan di laut tuh unlimited Pak. Pasar masih ada. Sebagian ekspor, memang betul, udara juga kita sulit. Tapi ikan segar itu kan banyak lewat udara Pak. Ada lab tropical fish misalnya. Itu kan hias juga diekspor. Ada bibit ikan yang nenek-nenek itu yang diproduksi di Buleleng itu bisa ekspor. Memang ini kita harus merubah budidaya Pak. Dulu kalau kerja di hotel itu kan klimis, pakai makeup, pakai jas, pakai dasi, pakaian rapi, rambutnya mengkilat. Nah, sekarang jadi kerja di lapangan. Nah, memang ini nggak gampang Pak. To be honest, tidak gampang merubah yang dari profesional jadi pengusaha, kan jadi entrepreneur Pak. Ya kan? Suruh dulu kerja hanya 8 jam,
Jadi bos itu main kerjanya malah minimum ya, 12 jam. 12 jam. Kan gitu kira-kira ya. Tapi walaupun sulit untuk diwujudkan, mesti waktu lama, tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Mulai Harus dari dipikirkan. pemerintah daerah. Dari pemerintah yang mendorong. Ya. Tapi apa Pak Kun melihat ada semacam dari pemerintah sudah? Kalau kami atau lihat masih- dari Pemda sudah ke sana. Sudah ke sana. Jadi itu ada strategi, tadi istilahnya aja kan back to basic, kembali ke pertanian dalam arti luas, ke perkebunan dari terluas. Ya. Hutan kita kan juga itu bisa ditanami tumpang sari kalau mau kan. Hutan-hutan itu kan juga bisa ditanami jagung, tanami apa lagi, bisa. Ada nggak pembeli? Ya sebagian ada masih. Cuman yang sudah besar, petani pun mengeluh. Permintaan pasar rendah. Yang beternak juga sama. Yang bertelur, jual telur ke hotel-hotel itu berkurang. Sama, Betul. memang betul. Ada itu. Memang nggak gampang ini. Kita wacana-wacana. At least tuh kalau saya ini sebenarnya nggak mulu-mulu. Teman-teman tuh dapat kerja dulu. Ya, pro job dulu Pak ya. Project dulu. Urusan untung itu belakangan. Kan sama, jual nasi bungkus di jalan, jual ini di jalan, sekarang kan banyak itu pakan-pakan bekas di toko-toko. Ya ini kan at least Ya. dia kerja. Urusan untung belakangan. Kalau nganggur lama-lama itu berat, Pak. Kita berharap Ya. pariwisata Bali itu dibuka secepatnya. Oh, tetap berharap. Tapi pariwisata kita dibuka. tahu, Ya. masih belum tahu. Hmm. Kan begitu Pak kira-kira Ya, betul. menurut saya. Tapi kalau boleh tanya, kondisi pengusaha sekarang gimana Pak? Di Bali, Bapak belum benarkah seperti yang disampaikan Pak Wagub Kalau kemarin? di koran Bapak tuh- belum kan sudah tiarap semua ini. Kalau itu dibilang Bapak Belur mungkin betul, mungkin tidak. Jadi aku mau tanya pada teman-teman Bali yang pengusaha itu, entah yang besar, yang kecil, yang lokal Bali dulu. Ah, Selama 40 tahun itu sudah nikmati belum kue pembangunan di Bali? dari Kue pariwisatanya, kue ekspornya kalau eksportir, kuenya dari dia jual beli properti, bangun rumah, jual lagi, kue apa lagi. Kan begitu Pak? Ya, ya. Saya rasa sekarang ini waktunya yang masih punya modal, ya memang jual properti turun 50%. Tapi kalau butuh duit, ngutang bank kan susah Pak. Jual aja dulu. Jual Kalau dulu. mobilnya banyak sekali, Jual dulu mobilnya. jual dulu. 1, 2. Saya pun ngalami Pak. Saya jual rumah, saya jual tanah saya tahun lalu untuk gaji karyawan Pak. Karena hotel, 3 hotel kecil-kecil itu saya minus Pak. Minus. Nah sekarang pabrik dan kargo pun mulai tahun ini mulai turun. Turun lagi ya. Karena apa tadi? Angkutan agak berat. Jadi tak jual aja, santai. Jadi memang untungnya kan dari usaha toh. Jadi rumah saya jual. Karena memang supaya ada uang masuk, murah memang. Nanti mobil mungkin yang mana kita kurangi. Kan gitu. Jadi itu utang bank itu sulit, Pak. Ya bertahan dari mana? Sulit, Pak. Sulit. Ya? Walaupun dulu performa udah bagus, utang bank udah lunas, mau minjam lagi sekarang kan kita maunya kan 3 tahun ke depan itu tanpa bunga, Pak. Kan tidak mungkin, Pak. Ditunda bayarin 3 tahun ke depan. Permintaannya begitu ya Pak ya dari pengusaha? Permintaan teman-teman begitu. Atau yang dulu utang 100, sekarang tinggal 50, ngutang lagi 50. Bebas bunga dulu tapi bayar, tapi jangan sekarang. Next 3 years lah, termasuk cicilan. Kemarin kan di Bali TV saya lihat, kalau perlu tahun 2025 baru dibayar. Bunganya kan gitu kan. Pak Ketua Kadin ngomong gitu kan. Ya itu logika, Pak. Tapi bank nggak mau, Pak. Bang nggak mau, susah maunya ya. Mohon maaf saja, walaupun menteri bilang relaksasi. Enggak. Menteri Keuangan di bawah belum, Pak. Gitu loh, Pak. Baik. Ini jadi problem. Baik, terima kasih Pak Kun karena waktu ya. Tapi kita sudah tangkap bagaimana Pak Kun menjelaskan tentang back to basic itu yang terpenting. Kalau kondisi pengusaha yang tadi dijelaskan di bagian akhir memang begitulah ya, mesti babak belur ya, susah dan ya kita harus hadapi ini bersama-sama. Tapi pemerintah mungkin yang bisa mengambil peran dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana supaya pro job dulu Pak ya. Iya. Pro job orang yang menganggur ini bisa bekerja dan satu-satunya harapan kita adalah bagaimana mengembalikan pertanian dalam arti luas ini. Nah ini perlu kebijakan yang real dari pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah sehingga ada langkah segera untuk bisa memperbaiki ekonomi Bali ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Satu dengan Pramasati, Om Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.